Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan series yang baru. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana dipimpin Tuhan. Wow, menarik. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Ya, saya harap semua tetap dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited. Sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program ini. Dan jangan lupa ya, bukan saja dalam program ini kita boleh berjumpa sekali seminggu, tetapi dengan beberapa sosial media seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan yang lain-lain. Kan kita juga boleh ikut bersama-sama dan kerjasama. Dan kami punya call center. Ya, ada tim dari Life Unlimited yang siap untuk baca semua WhatsApp dari para pemirsa, doakan semua permintaan, mungkin juga menjawab pertanyaan, atau yang mau dengar sedikit lebih lagi siapa Yesus yang sebenarnya, kami siap untuk ceritakan. Boleh hubungi kami segera setelah program ini selesai. Dan saya bersyukur karena setiap bulan terima kesaksian-kesaksian dari pemirsa Life Unlimited. Dengan hal-hal yang terjadi, sering hanya melalui WhatsApp atau kadang-kadang saat menonton program ini. Hal-hal yang luar biasa terjadi. Seperti hari ini ada seorang ibu dari Kalimantan Tengah. Dia pun berkata bahwa kemarin cucunya sakit demam berdarah dan Tuhan sudah pulihkan. Jadi kami juga bersyukur dengan setiap kesaksian seperti ini. Itu orangnya, anaknya, cucunya, semuanya dapat disembuhkan di jamaah Tuhan. Jadi segera juga hubungi kami di call center Life Unlimited. Dan hari ini kita akan membahas ya sesuatu yang menarik karena kita masuk kemarin dalam series yang baru untuk melihat pelayanan Paulus. Bagaimana kalau banyak orang lihat pelayanan Paulus begitu efektif, begitu besar, begitu kan orang yang benar-benar ubahkan dunia. Mungkin kita semua rindu satu hari menjadi seperti dia, tapi bagaimana caranya? Nah, kita sudah belajar bersama-sama minggu lalu bahwa itu mulai dengan puayuan kasih karunia. Tanpa kasih karunia yang menyelamatkan kita, bekerja dalam kehidupan kita, kalau coba dari kekuatan diri sendiri, pasti tidak sampai. Kita sudah dapat belajar itu minggu lalu, tapi hari ini saya mau kita mengerti bahwa kita tidak bisa hanya baca kehidupan Paulus atau pelayanannya Paulus di Alkitab hari ini dan lakukan persis ya tiru-tiru yang dilakukan. Kita tinggal di tempat yang berbeda, dunia yang berbeda, dan kita semua kan orang yang berbeda, yang punya karunia yang berbeda dan panggilan berbeda dari Tuhan. Jadi bagaimana lakukan apa yang dilakukan atau punya hasil seperti dilakukan? Kita pasti harus belajar bagaimana dipimpin Tuhan. Dan kita bisa lihat memang itu yang Rasul Paulus lakukan. Kita bisa lihat dia bukan orang yang tahu sendiri atau memilih sendiri, punya kepintaran sendiri, tapi dia orang yang belajar bagaimana dipimpin Tuhan. Jadi hari ini menariknya kita akan belajar bersama-sama 4 cara untuk dipimpin Tuhan. Ya, mungkin ada lebih daripada 4, tapi 4. Yang mungkin paling dasar yang kita akan dapat hari ini bersama-sama belajar dalam program Life Unlimited ini. Tidak sabar? Oke, mari kita masuk. Yang pertama, nah saya mau mulai dengan satu yang kadang-kadang kita kadang-kadang lupa yang ini ya. Atau mungkin ada yang terlalu tergantung sama yang ini. Oke, coba kita lihat sama-sama. Yang pertama, cara yang pertama, bagaimana dipimpin Tuhan atau bagaimana kita mendengar Tuhan? Itu adalah yang pertama melalui orang lain. Nah, saya sering bercanda ya dengan suami saya atau di gereja saya bahwa suara Tuhan, suara Roh Kudus itu kadang-kadang mirip suara istri, ya oke, atau orang lain. Nah, itu bercanda. Tapi sebenarnya lebih daripada bercanda, kita harus sadar bahwa Tuhan dapat berkata-kata melalui orang lain.
Nah, bukan kita harus menunggu yang istimewa sekali seperti ada nabi atau orang yang seperti itu. Kita harus sadar bahwa kadang-kadang melalui nasihat-nasihat dari orang yang berhikmat, dari orang yang berpengalaman, berkata sesuatu kepada kita, itu juga bisa arahan Tuhan untuk kehidupan kita. Contohnya nih, kalau Rasul Paulus, pertama kali dia baru lihat penglihatan, dia baru dipanggil Tuhan di jalan ke Damsyik, dia lihat terang, dia dengar suara Yesus, dia tahu dia ketemu dengan Tuhan. Tetapi akhirnya yang datang dan layani dia, yang menguatkan dia dan memberitakan Injil, melayani dia adalah orang lain. Tuhan tidak datang, bahkan kita semua ya, saya merasa kita bukan di sini dengar Injil dari malaikat. Tuhan menggunakan orang lain. Bagaimana kita semua di sini mungkin yang percaya kepada Yesus, itu karena ada orang lain yang datang dan ceritakan. Jadi untuk Rasul Paulus sama, bagaimana dia pertama kali dengar tentang Yesus, ada orang Ananias yang datang dan ceritakan. Ini ada video klip yang singkat, kita boleh lihat. Ananias pun merasa bagaimana saat dipanggil Tuhan untuk melakukan hal itu. Have me to do. Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. Ya, dengan poin ini mungkin kita juga bisa merenungkan bahwa bukan saja Tuhan akan memakai orang lain untuk berbicara kepada kita, tapi artinya Tuhan juga bisa pakai kita untuk berbicara kepada orang lain. Syukurlah ada orang yang rela, yang mau pergi dan melayani Saulus pada waktu itu, yang nanti jadi Paulus. Dan bukan saja itu, untuk pertama kali Paulus dipanggil dalam pelayanan, pasti ada dalam hatinya, tapi itu dikuatkan dari gereja. Berkata dalam Kisah Para Rasul 13. Pada satu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang ini, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada juga pemimpin-pemimpin gereja. Dan mereka yang dengar bahwa ada panggilan di atas hidupnya Paulus, baru mereka yang doakan dan utuslah dia. Jadi sangat menarik sekali, Tuhan berbicara melalui pemimpin-pemimpin gereja, bukan saja kepada Paulus sendiri. Kita sering pikir Paulus lari-lari sendiri. Dia sering dengar nasihat atau dengar pun Tuhan berbicara melalui orang lain. Kalau di nanti-nanti dalam kejadiannya saat dia mau pergi ke Yerusalem pun Tuhan juga pakai orang lain untuk berbicara kepada dia. Pernah ada saat dia mau pergi, kan ada orang yang menasehati. Ada bisikan Roh Kudus kepada murid itu menasihati Paulus supaya jangan dia pergi ke Yerusalem. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai dari awal sampai ini mau akhir dalam pelayanannya, mau ke tempat yang terakhir, Tuhan pun bicara kepada orang lain. Apakah Tuhan dapat berbicara langsung kepada Paulus? Pasti itu sering terjadi kok, kita akan lihat sebentar lagi. Jadi saya harap kita semua Tuhan dapat berbicara kepada kita. Tapi jangan menolak nasihat yang baik yang datang daripada
orang lain. Saya tidak bisa lupakan pertama kali saya mau buat keputusan datang ke Indonesia dan saya jadi bingung dengan campur-campur perasaan mau pergi atau tidak. Banyak keputusan dan pilihan yang harus kubuat. Sampai satu hari ada orang yang mereka bukan hamba Tuhan, mereka para itu waktu itu masih bekerja sebagai security di gereja. Oke, masih posisi yang kita anggap paling rendah di gereja. Tapi mereka beri nasihat yang begitu luar biasa kepada saya. Saat saya tanya semua orang, pergi Messi atau tidak, pergi ke Indonesia atau tidak. Orang ini mengatakan begini kepada saya, dia tidak pergi. Hei Susan, kata Tuhan, firman Tuhan beginilah. Bukan, dia katakan simpel saja. Dia katakan apa? Susan, kamu sudah tahu. Paling dalam hatimu, kamu sudah tahu, lakukan itu. Wow, itu nasihat yang begitu berhikmat, begitu luar biasa. Dan saya dengar, ya saya tahu, saya sudah tahu Tuhan katakan pergi, saya akan pergi. Dan itu 20 tahun yang lalu dan saya tidak pernah menyesal pergi. Tuhan gunakan orang security pun untuk berbicara kepada saya. Ya itu luar biasa sekali. Jadi kita harus sadar bagaimana Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Nah apalagi yang Tuhan dapat lakukan melalui firman Tuhan. Kadang-kadang orang lebih suka, ada nubuatan, ada sesuatu. Tapi sebenarnya cara paling sering Tuhan memimpin kita adalah melalui firman Tuhan. Saya pernah dapat satu ayat dari firman Tuhan. Saya merasa itu seperti Tuhan bicara langsung kepada saya. Itu berkata dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah pernah saya dapat ayat ini, saya rasa wow ini saya. Karena saya dari Kanada, ujung bumi itu Indonesia. Ya bangsa yang banyak yang belum mengenal Tuhan. Wow ini ayat panggilan bagiku, itu bagaimana Tuhan memimpin saya dari ayat ini. Tapi sebenarnya ayat ini dari pelayanannya siapa? Paulus. Nah kita pikir itu Tuhan langsung bicara kepada Paulus. No, Paulus itu pun dapat itu dari dia baca firman Tuhan dari Yesaya. Karena dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6 berkata itu. Jadi Paulus dapat dipimpin Tuhan dari ayat Yesaya. Dia mengatakan ulang ayat itu dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dan dari Kisah Para Rasul itu memimpin hidupku. Wow menarik kan? Jadi kita dapat dipimpin. Bahkan mereka yang dalam Alkitab dipimpin dari ayat-ayat yang sebelumnya yang mereka baca. Dan kita hari ini dapat dipimpin dari ayat-ayat yang kita baca dari hidup mereka. Sangat luar biasa. Banyak sekali cara Tuhan untuk memimpin kita. Jadi yang Tuhan maulah kita dipimpin ke tempat yang baru. Lakukan alami yang baru dengan Tuhan. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu yang membawa kita lebih dalam lagi. Diminta, dipimpin Tuhan seperti itu. Dalam lagu ini Oceans dari Hillsong. Of my Savior.
Jadi kita sudah temukan dua cara ya untuk bagaimana kita dipimpin Tuhan. Melalui orang lain atau juga melalui firman Tuhan. Nah, yang ketiga pasti sudah tahu ini akan datang bahwa kita dipimpin langsung dari Roh Kudus. Yang melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bisa bicara, itu luas ya, cara-cara Roh Kudus. Itu sangat luas. Kalau kita lihat, Paulus sendiri alami seperti ini. Contohnya, dalam pasal 13, saat pertama kali baru diutus, baru dengar dari Tuhan orang lain, doakan mereka, utus mereka berkata apa? Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Ya, dan dari situ mereka berlayar dan mereka lakukan. Jadi mereka tanggap bahwa sekalipun itu dari orang lain atau apapun yang terjadi, mereka sendiri rasakan bahwa mereka itu disuruh oleh Roh Kudus. Karena itulah mereka berangkat. Dan bukan saja itu sekali. Kalau kita lihat dalam perjalanan, kadang-kadang kita berulang-ulang kali bicara tentang kepemimpinan Roh Kudus untuk mereka masuk ke daerah mana, melakukan apa. Contohnya kita baca satu bagiannya, dapat bayangan. Dari pasal 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mengecam mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, apakah di sini kita harus paham ya? Apakah Roh Kudus tidak mau Injil diberitakan di Asia? Kita di Asia hari ini kan. Jadi bukan untuk selamanya. Asia waktu itu kan tempatnya berbeda ya, bukan sampai kita di sini di Indonesia. Tapi apakah maksudnya untuk selamanya tidak boleh beritakan Injil di Asia? No, itu artinya Tuhan punya rencana mereka ke tempat lain. Jadi untuk sementara pada waktu itu mereka mau masuk ke satu daerah, Roh Kudus bilang no, bukan sekarang. Sampai mereka tibanya ayat yang berikut di Misia. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Nah, mungkin kita tidak tahu jelasnya Roh itu tidak mengizinkan dengan cara apa. Apakah mereka langsung dengar suara? Jangan. Apakah mungkin tidak ada damai dalam hati? Apakah memang ada begitu banyak hal-hal yang datang seperti lawan mereka? Tidak dijelaskan caranya. Dan itu yang kita harus tahu. Roh Kudus sebenarnya bagi saya ya, jarang sekali itu suara yang terdengar seperti terdengar dari telinga. Lebih sering itu sesuatu yang muncul dalam hati. Kadang-kadang itu pun ada damai atau tidak ada damai yang memimpin. Ya, kalau kita cukup bisa membedakan itu dari perasaan yang biasa ya. Kalau itu kadang-kadang bisa melalui banyak cara. Kadang-kadang berdoa, ada satu kata yang muncul. Itu kan banyak caranya. Kadang-kadang saat kita berdoa atau menyembah, tiba-tiba idenya yang baru datang dan hal-hal seperti itu. Jadi ada banyak sekali cara. Tapi yang penting di sini, saat mereka merasa jangan, mereka tidak hanya berhenti, stop. Mereka terus jalan sambil mau dipimpin Roh Tuhan. Dan ayat yang ke-9 kan sebenarnya menjelaskan kenapa. Karena pada malam harinya itu tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Akhirnya ada seorang Makedonia berdiri di situ dan bersuruh kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi kan ada daerah baru yang Tuhan mau mereka masuk. Jadi syukurlah. Mereka tidak masuk yang lain, mereka kan merasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, banyak orang tanya-tanya kepada saya, Susan bagaimana dipimpin roh Tuhan? Saya tidak tahu. Nah, saya sering katakan seperti ini, kita harus melatih diri kita untuk tahu itu dari Tuhan atau tidak. Jadi, kalau merasa sesuatu muncul dalam hatimu, contohnya, ada merasa, hubungi sesiapa, ada nama atau muka atau siapa, orang kita ingat muncul. Hubungilah. Kalau siapa tahu pada saat itu mereka perlu didoakan, mereka perlu dengar dari kita, mereka perlu sesuatu. Wah, paslah kita bisa tahu, seperti itu rasanya tadi. Tiba-tiba ingat sesuatu, tiba-tiba ingat seseorang, doakanlah atau hubunginlah. Sering Tuhan bekerja seperti itu. Ya, jadi coba saat melakukan, ingat kembali. Oh, seperti itulah mungkin kadang-kadang Roh Tuhan saat bicara kepada saya. Jadi bisa tahu untuk selanjutnya. Jadi saya percaya seperti itu kita bisa belajar dipimpin Tuhan. Jadi bagaimana? Melalui orang lain? Melalui firman Tuhan? Melalui langsung Roh Kudus yang memimpin kita? Ataupun ada terakhir, melalui penglihatan atau mimpi.
Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sering sekali, bahkan orang katakan, wah paling banyak yang dapat mimpi penglihatan itu Rasul Paulus. Sini, ada, semua ada. Oke, betul, banyak sekali. Tapi pernah tanya nggak, kenapa dia terima begitu banyak? Kenapa dia terima lebih daripada orang lain? Tuhan lebih sayang? Atau apa? Bukan. Kalau mau ketemu rahasianya, mari ikut saya ke kota Roma, di mana kita akan menjelaskan penglihatan dan mimpi yang Paulus terima dari situ. Mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini. Berjalan-jalan di kota Roma, ini adalah tembok tua ya di tempat di sini di kota. Nah, mengingatkan saya akan Rasul Paulus. Nah, memang ada banyak kisah tentang Rasul Paulus mau ke sini ke Roma, tapi mengingatkan saya juga soal tembok. Soalnya kalau ingat pertama kali ada ancaman kehidupan Rasul Paulus, apa yang terjadi? Mereka bantu dia untuk mengatasi tembok dan diantarkan ke bawah supaya dia bisa lari selamatkan diri dari para kota. Nah, dia pindah ke kota lain. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Tuhan meyakinkan hatinya, jangan lari, tetap di sini, kamu akan aman-aman. Nah, akhirnya ada hal-hal yang lain yang ancam hidupnya, seperti badai dan hal-hal yang lain. Tapi Tuhan selalu meyakinkan dengan mengatakan apa? Kamu akan bersaksi di Roma, pasti kamu akan sampai ke sana. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada waktunya Tuhan bicara, kasih arahan kepada Rasul Paulus melalui mimpi dan visi. Kadang-kadang ada orang yang cari saja misi visinya, tapi kita harus lihat misi visinya itu datang dengan tujuan. Itu untuk meyakinkan Rasul Paulus kemana dia akan pergi. Dia orang yang pergi terus dengan memberitakan Injil. Nah, hal yang sama, dia hanya terima visi misi saat ada ancaman hidup sebenarnya. Jadi kita harus lihat dengan pikiran yang sesuai, cara yang benar, kapan kita akan terima visi misi dari Tuhan, kapan kita terima mimpi atau malaikat Tuhan datang kepada kita, mungkin dalam saat-saat seperti ini juga. Mungkin di situ dalam video klip yang singkat ini baru tangkap, baru mulai tahu. Memang kenapa Paulus mungkin terima paling banyak penglihatan dan malaikat dan mimpi, karena memang dia yang paling sering dalam bahaya. Nah, memang pernah ada penglihatan saat dia pertama kali dipanggil Tuhan atau seperti orang ini Makedonia. Tapi lebih sering di mana dia terima penglihatan adalah saat-saat di mana dia dalam bahaya maut. Saat dia dalam bahaya maut, kadang-kadang Tuhan harus bicara kepada dia. Mungkin untuk dia lari keluar atau untuk dia tetap. Nah, itu menariknya. Tidak selalu sama. Jadi kadang-kadang kita pikir kalau ada bahaya datang selalu lari atau selalu tetap. Tapi kita lihat, Paulus ini dipimpin Tuhan. Dia tidak langsung lari, tidak langsung tetap. Dia terima nasihat dari Tuhan. Dia terima firman-Nya Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan dia tahu apa untuk dilakukan. Jadi kita tidak selalu harus pikir untuk kondisi yang sama, lakukan yang sama yang pernah terjadi. Contohnya, pernah ada bahaya, Paulus lari, bahkan di setiap kota. Ada orang menolak, ada orang mau bunuh dia. Dia harus melarikan diri. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 18, ada yang lain-lain terjadi. Di sini terjadi pada satu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, ini kan biasanya dia terima firman untuk lari untuk apa? Tapi sering kenapa dia harus terima penglihatan seperti ini? Karena dia sudah terbiasa dengan dianiaya setelah berapa lama lari. Jadi Tuhan berikan kepada dia penglihatan supaya dia tahu dia aman. Pernah lagi di dalam perahu saat hampir mereka mati semua, dia terima lagi penglihatan. Jadi banyak orang mau terima penglihatan. Tapi apakah mau hidup seperti Rasul Paulus di mana dia perlu itu? Di mana dalam bahaya-bahaya. Nah, tidak selalu harus dalam bahaya-bahaya. Bukan maksud saya seperti itu. Tapi saya lihat lebih sering kita terima penglihatan itu, kita tetap bergerak. Bukan kita terima penglihatan, tunggu Tuhan lakukan sesuatu. Saya pernah dalam hari doa, dalam sekolah Alkitab, saya pimpin. Pernah kami buat hari doa setiap tahun. Dan pernah sering dalam hari doa itu saya terima penglihatan. Satu hari saya terima penglihatan doa untuk gedung yang Tuhan menunjukkan dia akan beri kepada kami. Karena kami masih sewa pada saat itu.
Dan satu hari itu saya terima penglihatan. Karena terima penglihatan, saya tahu Tuhan sudah sediakan tempat. Saya mulai cari. Kemana-mana cari. Akhirnya saya dapat tempat yang tidak mirip sama sekali. Tempat yang pernah dibangun tapi pernah ditinggalkan lama. Ada banyak tanaman di dalam, ada sudah seperti apa. Tapi saya masuk dan ada damai. Tuhan memimpin, seperti Roh bicara kepada saya, tempat ini dibangun untukmu. Saat akhirnya saya terima gambar yang pernah dibuat untuk seharusnya bangunan itu jadi apa. Itu sesuai dengan penglihatan yang Tuhan beri kepada saya. Wow, itu konfirmasi baru saya tahu. Oh, ini tempat yang Tuhan sediakan bagiku. Dan sekarang ini kami sekolah Alkitab ada di situ. Kan Tuhan benar-benar ajaib. Dia bisa memimpin kita dengan banyak cara. Dan sering itu bukan saja satu cara terus. Makanya buka hati, buka telinga, buka pikiran, buka mata untuk Tuhan memimpin kita. Mungkin melalui orang lain, mungkin melalui firman Tuhan, bukan langsung dari Roh Kudus, dari hati, dari suara kecil, dari itu semua. Atau mungkin juga melalui penglihatan dan mimpi. Wow, mari kita berdoa ambil waktu saat ini untuk kita lebih terbuka, untuk Tuhan memimpin kita. Tuhan, saat ini saya berdoa untuk semua pemirsa Life Unlimited dimanapun mereka berada. Saya bersyukurlah Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berbicara kepada mereka. Dan Engkau berjanji bahwa domba-dombamu mengenal suaramu. Jadi saya berdoa Tuhan untuk keberanian muncul dalam hati mereka. Bahwa Engkau juga memimpin mereka. Dan mereka akan mata rohani terbuka untuk lihat cara-cara yang Engkau pakai untuk memimpin, berbicara kepada mereka. Memimpin mereka untuk hidup yang terbaik yang Engkau sudah sediakan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk ini semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jangan saja pikir itu adalah orang yang hanya yang paling top, yang suci, yang kudus, yang rasul, yang terima, yang dipimpin Tuhan. No, itu untuk kita semuanya. Dan saya harap tips-tips hari ini akan memberkati kita semua untuk lebih lagi dipimpin Tuhan. Sampai kita jumpa lagi minggu depan dalam channel ini, program ini, hari ini, jam ini. Saya Susan Huber mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pemirsa Life Unlimited. Boleh segera hubungi call center bagi mereka yang memerlukan. Dan Tuhan Yesus memberkati.